Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anak muda yang karena patah hati jadi putus asa, meratapi nasib, bahkan melupakan nikmat Allah. Padahal semua itu termasuk dosa-dosa besar yang Allah paling gak suka. Sampai ada yang berharap mati, hilang ingatan, gak pernah dilahirkan, dan berbagai macam ekspresi keputusasaan lainnya. Astaghfirullahaladzim. Sahabat, hidup ini bukan hanya tentang seorang lelaki atau perempuan. Hidup ini bukan cuma soal dia, seolah-olah tanpa dia hidup jadi sia-sia. Hidup ini adalah nikmat besar yang Allah anugerahkan untuk kita. Dan setelahnya, Allah sediakan nikmat yang lebih besar lagi di akhirat untuk orang yang beramal soleh. Jadi, jangan sampai kita menafikan semua anugerah hidup dari Allah, seolah-olah dia itu gak ada, hanya gara-gara satu orang. Jika kita kehilangan satu nikmat, seperti perasaan tentang seseorang misalnya, itu bukan berarti semua nikmat hidup kita hilang. Kita masih punya keluarga yang tulus mencintai kita sampai kapanpun. Kita masih punya teman, sahabat, dan orang-orang yang akan selalu hadir dalam kehidupan kita secara silih berganti. Berharaplah yang baik-baik saja. Jangan turutin maunya setan. Karena setan senang kalau kita berputus asa. Saya pernah mendengar kisah hidup seorang teman yang lagi patah hati. Saat dia bercerita sambil menangis, saya mengira hidupnya udah selesai, udah gak ada harapan. Saya mengira dia gak akan pernah lagi menemukan seseorang yang bisa mengisi hatinya sebegitu dalam. Saya kasihan sama dia. Tapi beberapa tahun kemudian, kami bertemu lagi, dan dia waktu itu udah menikah. Saat kami sedang ngobrol sambil ngopi di sebuah tempat, saya bertanya sama dia, "Gimana hidupmu sekarang?" Sambil tersenyum dan penuh semangat dia menjawab, "Alhamdulillah, sekarang saya baru sadar bahwa Allah selalu memberi ganti yang terbaik atas apa yang udah hilang. Saya sangat bersyukur memiliki istri saya yang sekarang. Dia udah mengisi hati saya seutuhnya, dan saya merasa beruntung dulu kehilangan seseorang sehingga akhirnya Allah mempertemukan saya dengan perempuan yang solehah ini. Alhamdulillah," katanya. Udah banyak banget cerita kayak gini terjadi di sekeliling kita. Orang yang hampir menyerah karena suatu masalah, lalu setelah beberapa lama dia malah bersyukur kepada Allah atas gantinya. Teman, jika memang kebaikan itu selalu disediakan untuk orang yang sabar dan tabah, lalu kenapa kita harus meminta supaya hilang ingatan, supaya mati aja? Rugi banget orang yang berputus asa dan gak lagi berharap yang baik-baik kepada Allah. Kalau ada masalah, bilang aja la'allahu khair, semoga ada kebaikan dalam masalah ini. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, karena ucapan kita itu doa dan diaminkan oleh para malaikat. Gak ada ruginya kita berkata-kata baik saat sedang susah, daripada kata-kata mengeluh apalagi putus asa. Jangan dengerin lagu galau kalau kita lagi lemah, karena itu akan semakin melemahkan jiwa kita. Dengarkan saja Al-Quran, nasihat yang baik, hiburan-hiburan yang positif, karena hal itu akan menolong hati kita untuk tenang sebelum Allah memberikan jalan keluar dari masalah kita. Teman-teman, berputus asa dari rahmat Allah itu adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Orang yang berputus asa sama dengan orang yang gak beriman kepada janji Allah, gak percaya kepada kebesaran Allah, gak yakin kepada kebaikan Allah.
Karena gak mungkin seseorang berputus asa kecuali ketika dia ragu kepada Allah dan udah berhenti berharap. Nabi SAW bersabda, seorang pendosa yang selalu mengharapkan rahmat Allah itu lebih dekat di sisi Allah daripada seorang yang beribadah tetapi berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Yusuf ayat 87. Allah juga berfirman, dan apabila kami berikan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa dengan satu bahaya atau musibah karena kesalahan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu menjadi berputus asa. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 36. Barakallahu fikum.